Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Reski Amalia dengan nomor induk mahasiswa 2019-0148. Saya di sini dari mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang komoditas yang akan diproduksi secara manufaktur dengan kegiatan dari perencanaan produksi hingga pengendalian produksinya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Produksi. PT Garuda Food Indonesia merupakan gabungan dari PT Tudung Putra Jaya, PT Garuda Food Jaya, dan PT Garuda Putra Putri Jaya. Pada awalnya, PT Garuda Food Indonesia hanya memproduksi kacang kulit sampai pada akhirnya mulai memproduksi kacang oven dan kacang salut, seperti kacang atom, kacang madu, dan kacang tela. Ekspansi keberagaman produk kacang ini ternyata mendapatkan sambutan hangat dari pasar, sehingga dapat membuahkan hasil yang nyata. Dari hasil survei study regarding snack industry and marketing in Indonesia pada tahun 1998 menyatakan bahwa kacang Garuda dapat menguasai 65% pangsa pasar produk makanan kacang di Indonesia. Untuk memperkokoh basis di industri makanan ringan, perusahaan memasuki pasar biskuit melalui PT Garuda Food Jaya. Selanjutnya, PT tersebut juga memberanikan diri masuk ke bisnis jelly melalui PT Tri Teguh Manunggal Sejati. Meskipun relatif baru, pertumbuhan laba atas penjualan memperlihatkan bahwa bisnis ini berpeluang besar untuk tumbuh, sehingga sejumlah industri makanan ringan kini mulai bernaung di bawah payung Garuda Food Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 6M plus 1I, di mana M pertama untuk men, yaitu pada PT Garuda Food Indonesia, karyawan yang bekerja pada PT tersebut kurang lebih sekitar 15.600 karyawan. Kemudian untuk money, untuk M yang kedua, yaitu modal atau biaya produksi sebagai penentuan terhadap apa yang berada di dalam setiap proses di dalam PT Garuda Food Indonesia. M yang ketiga untuk mesin, yang digunakan dengan mesin berteknologi modern seperti oven. M yang keempat, material atau bahan bakunya, yaitu dari kacang kulit. Kemudian cara kerja tersebut akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Lalu M yang terakhir untuk market, persaingan yang sangat ketat sehingga Garuda Food Indonesia menciptakan suatu inovasi baru di berbagai aspek untuk memenuhi harapan konsumen. Dan untuk I, informasi, karyawan juga harus diberikan informasi tentang pentingnya kualitas pengetahuan dan komunikasi yang baik. Selanjutnya, proses produksi kacang kulit. Pertama, kita bisa lihat yaitu kacang basah atau kacang pada awalnya. Kacang pada awalnya ini kemudian akan diproses ke pencucian pemasakan atau disebut proses washing cooking. Merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan kotoran agar kacang-kacang tersebut bersih. Kemudian ke proses pengeringan atau drying, merupakan pemindahan panas dari uap air secara simultan yang memerlukan energi panas untuk menguapkan kandungan air tersebut. Kemudian proses pemisahan,
digunakan untuk memisahkan produk berdasarkan berat jenis bahan tersebut. Lalu, proses sortir, di mana proses penyortiran ini dilakukan dengan membuang biji yang jelek dan rendah mutunya. Jadi dilakukan pemisahan antara produk bagus dan produk yang jelek. Lalu lanjut ke proses pemanggangan atau roasting. Gunanya untuk mematangkan kacang-kacang tersebut agar rasanya lebih renyah. Lalu pengemasan. Proses pengemasan ini atau biasa disebut dengan packaging, yaitu digunakan untuk melindungi produk tersebut. Dan proses terakhir adalah proses penggudangan atau finish coat. Kemudian untuk random fluctuation merupakan suatu faktor yang selalu berubah-ubah, tidak diinginkan dan tidak dapat dikendalikan yang akan mempengaruhi secara acak proses produksi sehingga dapat menyebabkan output akan berbeda. Nah, pada PT Garuda Food Indonesia adanya dua fungsi, yaitu fungsi operasi dan juga fungsi pemasaran. Fungsi operasi sendiri merupakan suatu bagian dari strategi usaha yang dapat menentukan dalam memenangkan persaingan. Kemudian fungsi pemasaran, yaitu dengan adanya fungsi pemasaran ini, PT Garuda Food Indonesia memiliki inovasi yang dapat menghadirkan varian-varian baru dalam produk yang ditawarkannya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat dimengerti dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.